Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Adrian Syah Aswaja. Kali ini saya akan membahas tentang keutamaan dari berziarah ke makam wali-wali Allah. Kita ketahui bahwa tradisi dari umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah berziarah ke makam para wali. Ada tujuannya, yang pertama untuk bertabaruk, yang kedua untuk bertawasul terhadap hajat-hajat atau doa-doa yang agar cepat terkabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, doa para wali ini insya Allah cepat terkabul. Berbeda dengan orang-orang yang bukan wali, mungkin banyak dosa, banyak salah, banyak maksiat ya. Jadi doa-doanya kadang terkabulnya lama. Ada orang yang doanya misalnya minta mobil mewah, lalu baru diijabah ketika dia sudah tua, sudah tidak sanggup lagi bawa mobil, jadi anaknya yang beli mobil. Nah, itu banyak sekali kejadian seperti itu. Atau misalnya dia doa minta duit 10 juta sama Allah dikasih ketika kebutuhannya sudah di atas 10 juta, jadi sudah sampai ratusan juta misalnya. Jadi ketika dia dapat 10 juta serasa tidak ada artinya. Nah, itu banyak orang yang mendapatkan rezeki di waktu yang tidak tepat, jadi lambat gitu. Nah, ketika kita berziarah ke makam para wali-wali Allah, insya Allah itu doa-doa kita cepat terkabul oleh Allah. Bisa dalam waktu hari, bisa waktu bulan, bisa juga waktu beberapa tahun. Dan ini banyak pengalaman-pengalaman saya. Misalnya dulu saya pernah dapat masalah ya dalam hal keuangan, habis kena tipu. Nah, kemudian saya berziarah ke makam wali. Saya berziarah ke wali-wali yang ada di kota Jakarta. Mulai dari di Keramat Hawi ya, di Condet, lalu saya ke Habib Puncung, saya juga ke Habib Toha, lalu saya ziarah ke Habib Cikini, Habib Luar Batang, lalu juga terakhir ke Habib Keramat Kapung Bandan. Itu saya berdoa di situ, dan juga saya berziarah ke makam para pangeran-pangeran yang juga berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, khususnya kota Jakarta, yaitu seperti Pangeran Wijaya Kusuma di Muara Angke, ada juga Pangeran Jayakarta di Rawamangun, Jatinegara Kaum tepatnya. Nah, saya berziarah ke makam wali-wali tersebut. Jadi saya bertawasul agar saya bisa kembali dalam hal perekonomian. Alhamdulillah dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasca saya selesai ziarah, saya dapat panggilan bahwa akan masuk uang ke rekening saya itu sejumlah 300 juta rupiah. Nah, ini sangat luar biasa. Jadi saat itu saya kehilangan uang, jumlahnya sekitar 50 juta, tapi Allah ganti jadi 300 juta rupiah. Dan ini salah satu pengalaman yang sangat luar biasa, dan banyak pengalaman-pengalaman lainnya. Jadi itulah penting kita berziarah ke makam wali. Tujuan satu, tabaruk. Tabaruk itu ngalap berkah. Jadi dulu ada cerita seorang ulama, dia mengalami penyakit itu seperti bisul gitu, seperti bisul lebih tepatnya. Lalu berobat kemana-mana tidak sembuh, dan beliau berziarah ke makam Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal dengan Imam Hambali, dan beliau menyentuh makam dari Imam Hambali, lalu tangan ulama tersebut menyentuh makamnya Imam Ahmad bin Hambal, lalu beliau berdoa, ya Allah, dengan keberkahan Imam Ahmad bin Hambal, sembuhkanlah tangan saya. Ternyata penyakitnya sembuh dan tidak pernah kambuh lagi. Ini salah satu karomah dari Imam Ahmad bin Hambal. Dan tabarukan ini juga pernah terjadi oleh teman saya ya. Dulu saya pernah ziarah ke Bogor, tepatnya di makam Syekh Jepra ya, Mbah Jepra atau yang kita kenal Mbah Jepra. Jadi di situ ada satu kolam air. Air itu air keramat yang sudah didoakan oleh para wali. Kemudian teman saya ini mengalami bintitan. Jadi bintitan udah selama beberapa hari itu tidak sembuh-sembuh. Kemudian saya bilang, ambil air itu,
bismillah, doa, yakin insya Allah sembuh. Lalu diambil airnya, diusapkan ke matanya yang bintitan itu ya. Biasanya kan bintitan sembuh ada prosesnya ya, tapi ini tanpa proses. Besok paginya bangun tidur bintitannya sudah hilang. Nah, itu karomah dari air tersebut yang sudah didoakan para wali. Itu airnya. Dan juga ada banyaklah kisah. Juga ada teman saya yang ibunya sakit ya, lalu masuk rumah sakit dan berharap kesembuhan. Dia menyempatkan untuk berziarah ke makam Habib Kuncung ya di Kalibata. Dan beliau bertawasul kepada Habib Kuncung, minta kesembuhan untuk ibu beliau. Dan alhamdulillah ibu beliau sembuh dari penyakitnya. Nah, ini banyak kisah gitu. Jadi kalau kita punya hajat-hajat misalnya, contohnya masalah keuangan, kita butuh uang yang mendesak. Kalau warga Jakarta itu bisa pergi ke makam Habib Luar Batang atau Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus. Nah, sebelum berangkat, niatkan dulu dalam hati, ya Allah, saya niat berziarah ke makam Habib Hussein bin Abu Bakar Al-Idrus, keramat Luar Batang. Saya minta hajat saya, sebutkan, lalu berangkat. Nah, insya Allah di perjalanan itu hajat kita bisa terkabul. Jadi jangan hajatnya ketika sudah sampai. Jadi jangan sampai kita berziarah itu sekedar lewat, tiba-tiba pengen ziarah. Tidak boleh. Itu adabnya kurang bagus. Jadi kalau kita ingin berziarah ke makam wali, harus dari rumah sudah niat. Jadi jangan sekalian lewat ziarah ya. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus niat dulu dari rumah ya. Sebutkan hajatnya, minta dari rumah, lalu baru jalan. Insya Allah nanti ketika sampai makam hajatnya terkabul. Nah, ini pernah pengalaman saya dulu sama teman-teman saya di organisasi. Jadi butuh uang untuk kegiatan ya, pelatihan. Dan saat itu uangnya masih kurang karena ternyata gedung pertemuan yang ingin dipakai buat pelatihan itu ada kendala hutang dari pengurus sebelumnya. Kemudian saya bilang, ya kita ziarah ke Habib Luar Batang. Nah, sebelum ziarah kita doa sama-sama semoga kegiatan kita ini diberikan kelancaran oleh Allah. Nah, ketika dalam perjalanan, ini baru di perjalanan, jadi kita sewa ini ya, taksi online. Ketika baru di perjalanan, tiba-tiba ada telepon. Ditanya bagaimana persiapan, dan dibilang kalau kita masih ada hutang nih di pengurus sebelumnya, bahwa gedungnya belum lunas. Kemudian beliau yang nelfon ini menelpon staf menteri. Akhirnya dikasih memo oleh staf menteri, boleh memakai gedung dan hutang sebelumnya dianggap lunas. Itu baru perjalanan menuju makam. Nah, tiba-tiba satu masalah selesai. Nah, tinggal memikirkan bagaimana kegiatan berikutnya, konsumsi dan segala macamnya. Selesai ziarah, besoknya dipanggil oleh salah satu tokoh ya. Dipanggil dan itu dikasih uang dolar. Nah, itu kalau dirupiahkan sekitar 25 juta rupiah. Akhirnya selesai urusan catering dan lain-lain. Nah, ini salah satu karomah yang pernah kami rasakan saat berziarah ke makam Habib Luar Batang. Dan juga pengalaman berziarah ke makam Pangeran Jayakarta ya. Pangeran Jayakarta ini waliullah Syekh Ahmad Jakarta. Nah, beliau orang yang berjasa membebaskan kota Jakarta dari penjajahan Belanda. Saat itu ziarahnya, pengalamannya misalnya salah satu teman saya itu membawa seorang tentara ya, TNI yang ingin naik pangkat menjadi kolonel, baca Yasin lalu bertawasul, dipimpin oleh teman saya yang bacanya dari saya ya, saya ajarkan, dan alhamdulillah naik pangkat bapak TNI tersebut. Dan juga ada kisah yang polisi naik pangkat juga, saya tidak bisa sebutkan namanya. Itu setelah berziarah ke makam Pangeran Jayakarta. Dan kalau kita ketahui dulu Bapak Presiden Joko Widodo itu ketika mencalonkan diri menjadi
Gubernur DKI Jakarta, ya beliau juga berziarah ke makam Pangeran Jayakarta, bertawasul di situ, dan alhamdulillah terpilih ya. Dan juga ada Pak Sandiaga Uno ya. Sandiaga Uno waktu itu juga sempat mencalonkan diri menjadi calon gubernur DKI Jakarta, dan alhamdulillah terpilih juga walaupun sebagai wakil ya. Nah, itu salah satu karomah dari Pangeran Jayakarta. Jadi kalau mau naik pangkat, bisa kerja di kantoran, pengen naik pangkat kok nggak naik-naik ya, kok sudah nggak ada promosi-promosi jabatan, itu bisa berziarah ke makam Pangeran Jayakarta, bertawasul di situ. Nah, insya Allah nanti urusan-urusannya dipermudah. Nah, kalau yang di daerah lain bisa juga ziarah ke makam-makam wali yang bisa dibilang pakunya kota tersebut. Kalau pakunya kota Jakarta itu Habib Hussein, juga di luar Batang juga Pangeran Jayakarta, dan banyak lagi. Nah, jadi berziarahlah ke makam wali, insya Allah hajat-hajat kita lebih mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, karena perantara dari para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.